Pagi itu Andi membuka mata dan langsung terkejut melihat wajah pria yang pernah menghancurkan hidupnya berada hanya beberapa senti dari wajahnya. Rea, pengacara sukses yang 2 tahun lalu mewakili keluarganya dalam kasus yang membuatnya kehilangan segalanya karena rahasia orientasi seksualnya, kini tidur damai di sampingnya di kamar hotel mewah di pusat Jakarta. Hati Andi berdegup kencang, ingatan malam sebelumnya mulai mengalir. Pertemuan tak terduga di sebuah kafe tersembunyi di kawasan Kemang, percakapan panjang tentang masa lalu, minuman yang terlalu banyak, dan akhirnya keputusan gila untuk tidak pulang sendirian. Ini tidak mungkin, gumam Andi pelan mencoba bangun tanpa membangunkan Rea. Tapi saat ia bergerak, Rea membuka mata dan senyum tipis muncul di bibirnya. "Selamat pagi Andi. Kita perlu bicara," kata Rea dengan suara tenang yang justru membuat Andi semakin bingung. Bagaimana bisa pria yang dulu berdiri di depan pengadilan dengan argumen tajam yang menghancurkan reputasinya kini berbaring di sini seolah tidak ada apa-apa? Andi duduk di tepi tempat tidur, tangannya gemetar. 2 tahun lalu setelah ayahnya meninggal, keluarga besarnya di Bandung memutuskan untuk memotong hak warisnya karena mereka mengetahui ia gay. Rea adalah pengacara yang mereka sewa dan dengan bukti yang ia kumpulkan dari rumor di kantor lama Andi, kasus itu selesai dalam waktu singkat. Andi kehilangan tidak hanya uang tapi juga hubungan dengan ibu dan saudara-saudaranya. Ia pindah ke Jakarta membangun hidup baru sebagai desainer. Grace Relance bergabung dengan komunitas pendukung yang rahasia. Tapi sekarang semua itu seolah runtuh lagi. Rea bangun mengenakan kemeja yang kusut dan duduk di seberangnya. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tidak menyesal atas kasus itu waktu itu, tapi ada hal-hal yang kamu tidak tahu," ujar Rea. Andi tertawa sinis. "Hal-hal seperti apa? Bahwa kamu hanya menjalankan tugas? Atau bahwa kamu senang melihat aku hancur?" Rea menggeleng. "Bukan. Aku sendiri sedang berjuang dengan hal yang sama saat itu." Kata-kata itu seperti bom. Andi menatapnya tak percaya. Apakah ini jebakan? Atau benar-benar pembalikan nasib? Mereka bicara selama berjam-jam. Rea menceritakan bagaimana ia juga gay tapi terpaksa menyembunyikan karena karir di Irma Hukum Konserati. Kasus Andi adalah ujian baginya tapi sekarang ia ingin menebus. Andi merasa dunia berputar. Apakah ia bisa mempercayai pria ini? Tapi ada sesuatu di mata Rea yang membuatnya ragu untuk langsung pergi. Sementara itu di luar jendela, matahari Jakarta naik, lalu lintas mulai ramai, simbol kehidupan yang terus bergerak meski hati seseorang sedang kacau. Andi memutuskan untuk mendengar lebih lanjut, tidak tahu bahwa pagi itu adalah awal dari perjalanan yang akan menguji segala yang ia percayai tentang cinta, keluarga dan dirinya sendiri. Setelah sarapan ringan di kamar, mereka berdua turun ke lobi hotel. Suasana pagi Jakarta yang sibuk terasa kontras dengan kegelisahan di dada Andi. Rea mengusulkan mereka bertemu lagi malam ini di tempat yang lebih netral, sebuah taman kecil di dekat Monas. Andi setuju meski hatinya berperang antara dendam dan rasa penasaran yang aneh. Sepanjang hari di apartemen kecilnya di Tebet, Andi tidak bisa konsentrasi bekerja. Proyek desain logo untuk klien startup terus terganggu oleh bayangan wajah Rea. Ia ingat betul hari di pengadilan saat Rea membacakan bukti-bukti yang membuat keluarganya menangis malu dan ibunya berbalik memeluk adik perempuannya seolah Andi sudah tidak ada. Malam itu di taman, Rea datang dengan baju santai, bukan setelan mahal yang biasa ia pakai. Mereka duduk di bangku kayu berbicara tentang masa kecil Rea di Surabaya yang juga penuh tekanan dari ayah yang pensiunan tentara. Andi mulai membuka diri, menceritakan bagaimana ia pertama kali sadar dirinya berbeda saat SMA di Bandung dan harus menyembunyikan selama bertahun-tahun. Percakapan mengalir alami tanpa paksaan dan untuk pertama kalinya Andi merasa ada orang yang benar-benar mengerti tanpa menghakimi. Tapi saat Rea menyentuh tangannya pelan, Andi menarik diri. "Ini terlalu cepat," kata Andi. "Aku butuh waktu." Rea mengangguk mengerti. "Aku akan tunggu."
Malam itu Andi pulang dengan hati yang lebih ringan tapi masih penuh pertanyaan. Apakah ini awal dari penyembuhan atau hanya ilusi baru yang akan hancur lagi? Ia menelepon sahabatnya Rian, seorang aktivis komunitas rahasia, dan menceritakan semuanya. Rian terkejut tapi mendukung. Hati-hati bro, ini bisa berbahaya, tapi kalau benar mungkin ini takdir. Andi tertidur dengan pikiran tentang Rea dan pagi yang telah mengubah segalanya tanpa ia sadari. Keesokan harinya Andi menerima pesan dari Rea yang mengajak bertemu di sebuah kai kecil di kawasan Senopati. Andi ragu tapi datang juga. Di sana Rea menceritakan lebih dalam tentang dirinya sendiri, bagaimana ia pernah hampir keluar dari lemari saat kuliah di UI tapi mundur karena takut kehilangan beasiswa dan masa depan. Andi mendengarkan dengan hati yang mulai melunak. Mereka berjalan-jalan di sekitar area itu membahas tentang tekanan pernikahan yang sama-sama mereka hadapi dari keluarga. Rea mengaku bahwa ia pernah bertunangan dengan seorang wanita atas desakan orang tua tapi membatalkannya diam-diam. Andi menceritakan tentang ibunya yang masih rutin menelepon meminta ia pulang ke Bandung untuk dijodohkan dengan anak teman keluarga. Percakapan itu membuat mereka semakin dekat tapi Andi masih waspada. Sementara itu di kantor relancenya Andi mendapat proyek besar dari sebuah LSM yang fokus pada hak asasi, tapi ia harus menyembunyikan identitasnya agar tidak kehilangan klien lain. Rian datang berkunjung dan memperingatkan Andi tentang bahaya jika berhubungan dengan Rea yang masih aktif di dunia hukum konservatif. Tapi Andi merasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu mereka bertemu lagi di apartemen Andi dan berbagi cerita tentang mimpi-mimpi yang selama ini terkubur. Rea mengaku bahwa setelah kasus Andi ia sering merasa bersalah dan mulai mencari cara untuk membantu komunitas secara diam-diam. Andi mulai melihat sisi manusiawi Rea yang dulu ia benci. Tapi saat Rea menceritakan detail kasus itu, Andi kembali marah mengingat betapa sakitnya kehilangan warisan dan dukungan keluarga. Mereka berdebat tapi akhirnya berakhir dengan pelukan yang penuh pengertian. Andi merasa untuk pertama kalinya ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Hari-hari berikutnya mereka bertemu secara rahasia di berbagai tempat di Jakarta seperti museum di Kota Tua atau pinggir Sungai Ciliwung yang sepi. Setiap pertemuan membawa pemahaman baru tentang bagaimana masyarakat Indonesia yang mayoritas konservatif membuat mereka harus hidup dalam bayang-bayang. Andi mulai mempertanyakan pilihan hidupnya selama ini yang selalu menghindar dari konfrontasi. Rea menjadi katalisator bagi Andi untuk mulai berani menghadapi masa lalunya. Tapi di tengah kedekatan itu muncul keraguan ketika Andi melihat berita tentang kasus diskriminasi di Surabaya yang membuatnya takut. Apakah ia siap membuka diri sepenuhnya? Rian memperkenalkan Andi dengan anggota komunitas lain yang pernah mengalami hal serupa dan cerita mereka membuat Andi semakin kuat. Rea di sisi lain mulai mempertimbangkan untuk mengubah pendekatan karirnya meski itu berisiko. Pagi-pagi Andi sering terbangun dengan senyum mengingat Rea tapi malamnya ia gelisah memikirkan keluarga. Perjalanan emosional ini baru saja dimulai dan Andi tahu ada banyak rintangan di depan. Hubungan mereka semakin dalam tapi tetap rahasia. Andi dan Rea menghabiskan akhir pekan di ila kecil di puncak di mana mereka bisa bebas bicara tanpa takut dilihat orang. Di sana mereka berbagi mimpi tentang masa depan yang lebih bebas meski tahu sulit di Indonesia. Tapi saat kembali ke Jakarta sebuah insiden terjadi ketika sahabat Andi, Rian, tanpa sengaja melihat mereka berdua di sebuah restoran dan salah paham. Rian marah karena takut Andi terluka lagi oleh masa lalu. Konfrontasi antara Andi dan Rian membuat Andi sadar bahwa bahkan teman dekat pun bisa menjadi sumber tekanan. Sementara itu keluarga Rea mulai curiga karena ia jarang pulang ke Surabaya. Rea harus berbohong tentang pekerjaan padahal ia sedang mempersiapkan kasus baru yang mendukung hak minoritas. Andi di sisi lain mendapat tawaran kerja tetap tapi harus menandatangani kontrak yang melarang aktivitas di luar norma. Ia menolak dan memilih tetap relance meski finansial lebih sulit.
Pertemuan mereka semakin sering dan penuh emosi. Rea mengajarkan Andi cara mengelola rasa marah terhadap keluarga sementara Andi membantu Rea menghadapi ketakutan akan coming out. Tapi suatu malam di apartemen Andi mereka hampir ketahuan oleh tetangga yang curiga. Kejadian itu membuat mereka lebih hati-hati. Andi mulai merasa lelah dengan kehidupan tersembunyi ini dan mulai memikirkan untuk bicara dengan ibunya. Rea mendukung tapi mengingatkan risiko. Di tengah itu muncul berita tentang undang-undang baru yang semakin membatasi ruang gerak komunitas dan membuat mereka berdua semakin solid. Perjalanan ini mengajarkan Andi bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan tapi juga tentang keberanian menghadapi dunia. Rian akhirnya meminta Ma dan bergabung mendukung tapi dengan syarat Andi harus bijak. Hubungan mereka semakin matang meski masih penuh tantangan. Krisis datang ketika ibu Andi tiba-tiba datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan dan menemukan Otorea di ponsel Andi. Konfrontasi besar terjadi di apartemen Andi. Ibunya menangis memohon Andi untuk berubah dan kembali ke Bandung untuk menikah. Andi hancur tapi untuk pertama kalinya ia berani membela dirinya menceritakan semua rasa sakit selama ini. Rea yang kebetulan datang ikut terlibat dan harus menghadapi kemarahan ibu Andi yang mengenalinya sebagai pengacara masa lalu. Situasi memanas tapi Rea dengan tenang menjelaskan perubahannya. Ibu Andi pulang dengan hati yang terluka tapi meninggalkan pintu terbuka sedikit. Di sisi lain Irma Rea mendapat tekanan karena ia mulai menolak kasus-kasus diskriminasi dan karirnya terancam. Andi merasa bersalah tapi Rea meyakinkannya bahwa ini pilihan sadar. Persahabatan dengan Rian diuji lagi ketika seorang anggota komunitas membocorkan rahasia mereka ke media sosial kecil. Gosip menyebar di kalangan teman dan Andi merasa dunia runtuh lagi. Tapi di tengah badai itu Andi dan Rea semakin dekat saling menguatkan. Andi memutuskan untuk membuat kampanye kecil online tentang penerimaan diri yang membuatnya semakin dikenal di komunitas. Pengorbanan mulai terasa nyata tapi juga membawa kekuatan baru. Keluarga Rea juga mulai curiga dan memanggilnya pulang untuk pertemuan keluarga yang tegang. Rea kembali ke Surabaya dengan hati berat tapi pulang dengan tekad lebih kuat. Kembali ke Jakarta ia menceritakan semuanya pada Andi dan mereka berdua memutuskan untuk menghadapi masa depan bersama apapun risikonya. Dengan dukungan satu sama lain Andi dan Rea memulai proyek bersama secara diam-diam sebuah inisiatif hukum untuk melindungi hak individu di tempat kerja. Rea menggunakan keahliannya sementara Andi mendesain materi kampanye. Proses ini penuh tantangan karena harus dilakukan secara rahasia dan ada saat-saat mereka hampir menyerah. Tapi kebersamaan mereka membuat semuanya terasa mungkin. Andi akhirnya berani pulang ke Bandung menemui ibunya dan adik-adiknya. Pertemuan itu penuh air mata tapi juga pengertian baru. Ibunya mulai melihat perubahan pada Andi dan perlahan menerima meski belum sepenuhnya. Rea di sisi lain menghadapi pemecatan dari Irma tapi ia memilih membuka praktik sendiri yang fokus pada kasus hak asasi. Pengorbanan ini membawa mereka lebih dekat. Di tengah perjuangan ada momen kecil kebahagiaan seperti liburan singkat ke Yogyakarta di mana mereka bisa merasakan kebebasan sesaat. Tapi realitas kembali ketika ada ancaman anonim terhadap Andi karena aktivitasnya. Rea melindunginya dengan segala cara dan Andi sadar betapa besar cinta Rea. Perjalanan ini mengubah mereka berdua menjadi pria yang lebih kuat, lebih bijak dan lebih mencintai diri sendiri. Keluarga besar mulai mendengar kabar baik dan perlahan suasana membaik. Andi dan Rea tahu bahwa perjuangan belum selesai tapi mereka siap menghadapi bersama. Setelah berbulan-bulan perjuangan Andi dan Rea akhirnya menemukan keseimbangan dalam hidup mereka. Proyek hukum mereka berhasil membantu beberapa kasus dan komunitas semakin kuat. Andi membuka studio desain sendiri yang ramah terhadap keberagaman sementara Rea menjalankan praktik hukumnya dengan prinsip yang teguh. Keluarga Andi di Bandung mulai menerima secara bertahap, ibunya bahkan mengirim pesan selamat ulang tahun yang hangat. Rea berhasil berdamai dengan keluarganya sendiri meski masih ada jarak.
Mereka berdua pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta di mana mereka bisa hidup lebih tenang. Momen bahagia datang saat mereka berlibur ke Bali, duduk di pantai sambil memandang matahari terbenam, saling berpegangan tangan tanpa takut. Andi merasa akhirnya ia menemukan rumah, bukan hanya tempat tapi juga di hati seseorang yang pernah menjadi musuhnya. Perjalanan emosional ini mengajarkan bahwa cinta sejati lahir dari pengampunan dan keberanian menghadapi diri sendiri serta dunia. Tapi mereka tahu masyarakat masih penuh tantangan dan mereka siap menjadi bagian dari perubahan itu. Andi menatap Rea dengan senyum penuh syukur dan berkata, "Terima kasih telah membalikan permainan hidupku." Rea membalas dengan pelukan hangat. Hidup mereka terus berlanjut dengan harapan meski realita tetap ada. Apakah cinta sejati antara sesama pria di Indonesia bisa mengatasi semua prasangka dan tekanan keluarga tanpa mengorbankan siapapun? Benar atau salah?